Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membawakan satu mata kuliah, yakni mata kuliah sintaksis bahasa Indonesia dengan pokok bahasan yang pertama adalah pengantar, hakikatnya ya. Yang berikutnya studi sintaksis dan ruang lingkupnya. Yang berikutnya frasa, klausa, dan yang terakhir adalah kalimat. Kita menggunakan buku sintaksis bahasa Indonesia disusun oleh Dr. Yuni Tarmini M.Hum dan Dr. Anda R.R. Sulistiawati M.Hum. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini sebagai pengantar bahwa setiap bahasa memiliki suatu perangkat sistem yang mengatur dan mengikat masyarakat pemakainya. Ya. Demikian juga bahasa Indonesia. Kesempurnaan kesempurnaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi ditentukan oleh sempurnanya sistem bahasa ini, baik yang terkait dengan sistem bunyi, sistem pembentukan kata, maupun sistem pembentukan kalimat. Sintaksis merupakan bagian dari ilmu bahasa yang menelaah dasar-dasar atau proses pembentukan kalimat. Kalimat dapat dibentuk dengan cara menghubungkan kata atau kelompok kata dengan mempertimbangkan kegramatikalan hubungannya. Jadi, teman-teman sekalian, fokus yang harus dicatat, fokus dari kajian sintaksis, dia sangat mempertimbangkan kegramatikalan hubungannya. Jadi, satu kelompok kata atau kalimat di dalamnya harus terbangun kegramatikalan itu supaya apa? Dia menghasilkan makna yang baik, dalam hal ini berterima. Itu yang harus dicatat. Nah, yang berikutnya coba kita masuk ke sini. Ada mata, gambar mata, ada yang kuliah, ada taksi. Jadi sintaksis bahasa Indonesia. Jadi kita masuk di sini. Coba kita lihat sintaksis dalam bahasa Belanda. Ini bahasa Belanda, ya. Disebut sintaksis. Dalam bahasa Inggris disebut sintaks. Dalam bahasa Arab disebut nahu, ilmu nahu. Dalam bahasa Yunani, suntatein. Sun artinya dengan, tatein bersama-sama. Artinya apa? Dia ditempatkan secara etimologi, ya. Istilah tersebut berarti menempatkan bersama-sama. Artinya kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat dan kelompok-kelompok frasa menjadi kalimat. Oleh karena itu dalam bahasa Indonesia sintaksis disebut dengan ilmu tata bahasa, ilmu tata kalimat. Dalam lingkup Indonesia, nama sintaksis ini disebut sebagai ilmu tata kalimat, ilmu tata kalimat. Dengan pengertian apa? Ini pengertiannya, bahwa ilmu bahasa yang mempersoalkan hubungan antar kata dengan satuan-satuan yang lebih besar dalam suatu konstruksi yang disebut kalimat. Jadi sini ada kata hubungan. Jadi hubungan antar kata dengan satuan-satuan yang lebih besar dalam suatu konstruksi yang disebut kalimat. Cabang linguistik yang menyangkut susunan kata-kata dalam kalimat. Susunan kata itu harus linear, tertib, dan tentu harus bermakna. Tadi ya, bermakna di sini adalah berterima maknanya. Dan ini ada hubungan tadi, ya, hubungan antar kata dengan satuan-satuan yang lebih besar. Ya, seperti kita melihat, ya, ini hubungannya, ya. Wacana, kalimat, klausa, frasa, kata, morfem, fonem, fon. Jadi saya memberikan garis dalam kurung ini. Ada kalimat, ada klausa, ada frasa. Inilah menjadi fokus
kajian sintaksis. Jadi hubungan frasa dengan klausa dengan kalimat, kumpulan frasa menjadi klausa, kumpulan klausa menjadi kalimat. Tapi kalau kita melihat klausa sebetulnya dia berpotensi, dia berpotensi menjadi kalimat. Tinggal bunyi final lah yang membedakan. Kalau kalimat dia punya bunyi final, klausa tidak punya, atau kalimat punya tanda akhir, bunyi akhir, klausa tidak memiliki tanda akhir. Nah, dari hierarki gramatikal, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah disebut sebagai hierarki gramatikal. Fonem dan fon dibahas dalam fonologi, kata morfem dibahas dalam morfologi, frasa, klausa, kalimat dibahas di sintaksis, dan wacana dibahas oleh wacana itu sendiri. Jadi menjadi fokus kita adalah yang 3 ini, yang 3. Sekarang kita masuk pada alat dan satuan sintaksis. Nah, teman-teman sekalian, sintaksis, alat ada satuan sintaksis. Ini alat sintaksis, satuan sintaksis. Ya, teman-teman sekalian, sintaksis sebagai bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan kata dan satuan-satuan yang lebih besar, serta hubungan di antaranya memiliki keterkaitan erat dengan keberterimaan makna dalam bahasa Indonesia. Ya. Artinya, sintaksis sangat mementingkan makna gramatikal dalam kalimat. Jadi, urutan kata, bentuk kata, penggunaan kata tugas, dan intonasi berturut-turut adalah frasa, klausa, kalimat. Bangunan ini dibangun sedemikian rupa untuk apa? Supaya bahasa atau kalimat yang keluar itu adalah gramatikal. Makanya sintaksis sangat mementingkan makna gramatikal sebuah kalimat. Jadi sintaksis mementingkan makna gramatikal sebuah kalimat. Jadi coba kita lihat alat sintaksis itu apa. Yang pertama, coba kita lihat urutan kata. Ini penting, urutan kata ini. Jangan sampai kita bolak-balik. Misalkan Laude kemarin ditabrak mobil. Ini urutan kata. Laude kemarin ditabrak mobil. Laude ditabrak mobil kemarin. Jadi kemarinnya dia berada di ujung. Ini masih berterima. Nah, gitu ya. Urutan kata itu penting. Jadi menjadi subjek, menjadi objek, menjadi diutamakan, menjadi tidak diutamakan, menjadi fokus, tidak menjadi, itu urutan kata. Ya. Bentuk kata, bentukan kata misalkan ya. Coba kita lihat. Jadi goreng. Ima goreng bola. Goreng. Ikan sedang menggoreng coba kita ulang. Urutan kata, bentukan kata. Misalkan, nasi makan ibu. Bentukan kata, nasi makan ibu, itu kurang tidak berterima. Tapi kalau nasi dimakan oleh ibu, ada penetapan imbuhan di sini. Ya, awalan di nasi dimakan ibu itu berterima. Jadi bentuk kata.